Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya orang tua tidak bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan oleh para orang tua. Hal ini sehubungan adanya kewajiban anak-anak berbakti kepada mereka. Jadi kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua itu juga harus seimbang dengan kewajiban orang tua yang harus dilakukan kepada anak. Imam Al-Ghazali sebagaimana disebutkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab Fiddin, menyampaikan setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Adabul walidi ma'a auladihi yu'inuhum ala birrihi wala yukallifuhum minal birri fawqa taqatihi wala yalihu alaihim fi waqti dhajrihim wala yamna'uhum min ta'ati rabbihim wala yamunna alaihim bitarbiyatihim. Adab orang tua terhadap anak, yakni membantu mereka berbuat baik kepada orang tua, tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya, tidak memaksakan kehendak kepada mereka di saat susah, tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Yang pertama, yu'inuhum ala birrihi, membantu anak-anak bersikap baik kepadanya. Sikap anak kepada orang tua sangat dipengaruhi sikap orang tua kepada anak. Jika orang tua sayang kepada mereka, tentu mereka akan membalas dengan kebaikan yang sama. Sulit terjadi seorang anak bersikap baik kepada orang tua jika mereka diperlakukan semena-mena. Jadi sangat disayangkan jika ada orang tua yang selalu menyampaikan kewajiban berbakti kepada anaknya, namun ia sendiri enggan untuk memberikan contoh kebaikan-kebaikan kepada anaknya. Kenapa demikian? Karena ketika orang tua bersikap baik kepada anak-anaknya, sesungguhnya orang tua tersebut telah mendidik dan membantu anak-anaknya menjadi anak yang baik pula. Yang kedua, wala yukallifuhum minal birri fawqa taqatihim, tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Orang tua perlu memahami psikologi perkembangan anak agar mereka dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan fase-fase perkembangannya. Butuh pertimbangan yang matang jika misalnya anak-anak yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak sudah diperintahkan berpuasa sehari penuh selama Ramadan. Mereka memang perlu dilatih berpuasa, tetapi tidak melupakan batas kemampuannya. Atau misalnya lagi, bila orang tua memaksakan kehendaknya agar mereka selalu menduduki ranking 1 di kelasnya, sementara kemampuannya kurang mendukung. Jadi, tidak memaksa anak berbuat melebihi kemampuan adalah bagian dari etika yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang ketiga, wala yalihu alaihim fi waqti dhajrihim, tidak memaksa anak-anak saat susah. Sebagaimana orang dewasa, anak-anak juga bisa merasakan susah, misalnya karena kehilangan sesuatu yang menjadi kesayangannya, seperti binatang atau yang lainnya. Pada saat seperti ini, orang tua sebaiknya dapat memahami psikologi anak dengan tidak menambahi bebannya. Misalnya, orang tua melakukan perintah-perintah yang banyak dan berat sehingga menambah beban anak. Justru sebaliknya, orang tua sebaiknya dapat menghibur dan membesarkan hati anaknya. Dijelaskan kepadanya bahwa Allah akan mengganti apa yang hilang dari anak itu dengan sesuatu yang lebih baik, dan itu semua pasti ada hikmahnya. Yang keempat, wala yamna'uhum min ta'ati rabbihim,
tidak menghalangi anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak baik bagi orang tua menghalangi anak-anaknya ketika mereka bermaksud melakukan ketaatan kepada Allah, misalnya berlatih puasa Senin Kamis. Memang orang tua perlu memberi arahan, namun jangan sampai menghalang-halanginya. Orang tua hanya perlu menjelaskan bahwa beberapa orang memang diperbolehkan tidak berpuasa, misalnya orang-orang yang sedang sakit, atau seorang ibu yang sedang menyusui anaknya yang masih kecil, dan untuk puasa Ramadan misalnya harus diganti apabila ditinggalkan, sedang puasa sunnah tidak harus diganti. Yang kelima, wala yamunna alaihim bitarbiyatihim, tidak membuat anak-anak sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak dengan sebaik-baiknya sehingga anak memiliki ilmu yang cukup serta keterampilan-keterampilan yang diperlukan. Apabila orang tua tidak cukup membekali anak dengan ilmu dan keterampilan yang diperlukan dan malahan memanjakannya, maka hal ini bisa menyengsarakan anak di kemudian hari. Anak bisa menjadi bodoh dan tidak mandiri dalam banyak hal, sehingga pada akhirnya tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Jadi memanjakan anak seperti ini akan membuatnya sengsara dalam hidupnya. Singkatnya, mengkondisikan anak dapat berbuat baik kepada orang tua, menghargai prestasi anak dalam meraih hal yang baik sesuai batas kemampuannya, mengerti perasaan anak ketika mereka sedang susah, mendukung anak untuk berbuat ketaatan kepada Allah, dan membuat anak mampu hidup bahagia dengan pendidikan yang benar. Kelima-lima hal ini merupakan adab atau etika minimal yang perlu dilakukan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.